Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Semilir angin pantai menerbangkan gaun pantai Audrey. Ia berdiri menghadang angin menghadap hamparan lautan yang membentang luas. Audrey memejamkan mata menikmati tiap hembusan angin yang mencium kulit mulusnya. Dua tangan besar melingkar begitu saja di pinggang rampingnya. "I love you dear," bisik Byakta di telinga Audrey, membuat gadis itu tersenyum tanpa membuka matanya. Setelah melalui berbagai macam cobaan dan rintangan, akhirnya Audrey dan Byakta kembali bersama dengan restu nenek yang membersamai hubungan mereka. Kini Audrey dan Byakta sedang pergi berbulan madu. Mereka memilih tempat yang tidak terlalu jauh, masih di dalam negeri. Audrey menurunkan rentangan tangannya lalu berbalik menghadap Byakta. Senyum indah yang menawan itu terpatri di wajah cantiknya. Tanpa ragu Byakta langsung menyambar benda kenyal itu, menciumnya, asteris dalam dan disambut oleh Audrey dengan perasaan yang membuncah. Keduanya menyalurkan rasa bahagia mereka, tidak peduli dengan beberapa pengunjung di sekitar situ. "Jangan pernah pergi lagi, jangan lepaskan genggamanku lagi," ucap Byakta setelah menyudahi lumatannya. Audrey hanya mengangguk sambil tersenyum manis. Ia kembali memeluk Byakta erat, untuk memberitahu isi hatinya bahwa dia juga tidak ingin pergi lagi. Setelah puas berdiri di bibir pantai, keduanya memutuskan untuk mencari makan siang dan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Memilih tempat makan yang tidak terlalu ramai, keduanya menikmati hidangan yang mereka pesan. "Makan yang banyak sayang, karena kita akan berolahraga setelah ini," titah Byakta ambigu. Audrey mengerutkan kening. Olahraga apa di siang hari begini? Begitu isi pikiran Audrey yang tidak tahu olahraga yang dimaksud Byakta. "Kenapa siang-siang olahraga? Memangnya ada orang olahraga siang-siang?" tanya Audrey polos. Byakta memasukkan makanan ke mulutnya, sambil memikirkan jawaban yang pas agar Audrey paham olahraga yang dia maksud. "Ada," jawab Byakta pasti. "Bahkan ada juga orang yang melakukannya, pagi, siang, sore dan malam, sayang," timpal Byakta lagi. Ia mengatakan itu sambil sesekali melihat reaksi istrinya yang masih tidak connect dengan maksudnya. Audrey mengangguk saja, meskipun ia tidak percaya kalau ada orang yang melakukan olahraga serajin itu. Yang dia tahu kebanyakan orang itu olahraga di pagi hari, tidak ada yang melakukannya seharian suntuk begitu. "Makan ini sayang, ini bagus untuk wanita." Byakta meletakkan beberapa jenis sayuran yang bisa menyuburkan rahim. Dia sengaja mencari restoran yang menyediakan aneka ragam sayur-sayuran, agar Audrey bisa memakannya. "Tapi aku nggak suka brokoli, bye. Aku makan daging aja." Audrey cemberut saat lagi-lagi ia disuruh makan sayur terus-menerus. Sejak datang tadi pagi, Byakta terus mengingatkan Audrey untuk makan makanan berjenis sayuran hijau, baik itu bayam, brokoli, kubis. Tidak hanya itu, bahkan saat baru keluar dari bandara tadi pagi, laki-laki itu meminta supir untuk berhenti ke toko buah terlebih dahulu. Ia membeli banyak buah-buahan, mulai dari jeruk, alpukat hingga kacang kenari. Tidak lupa juga ia meminta pak sopir untuk mengantarnya ke supermarket yang menjual berbagai macam sayur dan ikan. "Itu demi kebaikan kamu sayang, nurut aja apa kata suami, nggak boleh protes," tegas Byakta. Audrey cemberut mendengar ucapan Byakta. Kalau sudah begini dia bisa apa selain nurut dan memakan semua yang disediakan suaminya. Meskipun dengan hati yang kesal, Audrey tetap memakan semua makanan yang dipesan khusus untuknya oleh Byakta. Setelah makan selesai, keduanya kembali ke kamar hotel yang baru saja mereka sewa. Tadinya Byakta ingin mengajar Audrey untuk beristirahat. Karena ia tahu kalau Audrey pasti lelah setelah melakukan perjalanan tadi,
Akan tetapi Audrey memaksa hingga merajuk untuk pergi ke pantai terlebih dahulu. Akhirnya dengan berat hati ia menuruti semua keinginan Audrey, dan setelah menuruti semua keinginan istrinya, kini keduanya sudah kembali ke kamar hotel tersebut. Audrey langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah memasuki kamar mandi dan menanggalkan semua pakaiannya, Audrey terkejut saat pintu kamar mandi dibuka seseorang. Matanya terbelalak saat melihat Byakta masuk sudah dalam keadaan tanpa busana. Jantung Audrey berdebar kencang. Jika cinta dan rindu sudah bermain di saat dua insan telah bersama, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ia menggebu untuk segera menyatu. Tidak menunggu aba-aba, Byakta langsung meraih tangan Audrey dan menghentakkan tubuh istrinya hingga membentur dada bidangnya. Secara alami gerakan cinta dan rindu itu bersama mempermainkan sebuah rasa yang tak dapat diungkapkan, rasa yang membawa insan melayang hingga nirwana. Hingga matahari terbenam mereka masih mengulang lagi dan lagi kegiatan berpeluh itu untuk memadamkan gejolak rindu yang terpendam selama ini. Matahari cerah menyambut dua insan yang sedang dimabuk cinta. Keduanya masih berpelukan mesra menikmati kebersamaan setelah berpisah begitu lama. Tetap seperti ini, sayang. Jangan tinggalkan aku lagi. Mulai hari ini aku dan kamu tidak akan terpisahkan lagi, ucap Byakta sambil memeluk erat tubuh mungil Audrey. Gadis itu hanya mengangguk sebagai jawaban. Apa yang dirasakan Byakta, ia juga merasakan hal yang sama. Tidak ingin berpisah lagi, tidak ingin jauh lagi. Kini dia sadar bahwa ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan pada mereka untuk membenahi semua kesalahan mereka di masa lalu. Tapi aku gerah, Bay. Aku pengen mandi, aku pengen sarapan, keluh Audrey manja. Byakta sampai melupakan hal yang paling penting dari semuanya dalam menyambut hari, yaitu sarapan. Ya, awali pagimu dengan sarapan, bukan harapan. Begitu yang pernah autor baca. Maaf sayang, ayo aku bantu mandi. Setelah itu kita pergi beli sarapan di luar. Byakta menyibak selimut dan langsung berdiri tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Hal itu membuat Audrey memalingkan wajah karena malu. Walaupun mereka sudah menikah sejak lama, sungguh situasi dan pemandangan pagi ini adalah hal pertama dalam pernikahan mereka. Kamu duluan aja, Bay, ucap Audrey gugup. Di dalam pikirannya terlintas awal mula kejadian tadi malam. Audrey berpikir jika mereka berdua masuk ke dalam kamar mandi bersama, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi perihal seperti semalam. Melihat kegugupan Audrey, Byakta langsung mengerti jika gadis itu merasa tidak nyaman dengan suasana di dalam kamar itu. Kenapa? Tanya Byakta pura-pura tidak paham. Badan aku pegel semua. Kamu duluan aja, aku sebentar lagi aja. Audrey kembali beringsut dan menutup dirinya dengan selimut tebal. Byakta langsung terbahak melihat tingkah istrinya. Bukan dia tidak tahu kalau istrinya gugup, ia hanya ingin menggodanya saja. Tanpa mengurangi tawanya, Byakta berjalan menuju lemari untuk mengambil boxer miliknya lalu memakainya. Ia tidak ingin keisengannya barusan membuat Audrey semakin terlambat sarapan. Selesai sarapan, Byakta dan juga Audrey keluar dari hotel untuk sekedar jalan menikmati hari. Bagai bunga yang baru mekar setelah kemarau panjang. Audrey tampak bahagia, wajahnya berseri sekali, begitupun dengan Byakta. Laki-laki justru yang paling bahagia sebab bisa mendapatkan pujaan hatinya lagi. Bay, kamu lihat itu enggak? Apa? Itu, yang dikerumuni anak-anak. Tunjuk Audrey stand jualan gulali kapas. Mau jadi bocah lagi? Tanya Byakta meledek. Apa sih? Itu makanan bocah, sayang. Cari yang lain aja. Audrey langsung cemberut saat keinginannya sudah ditolak mentah-mentah, padahal dia baru menunjuknya saja, belum minta dibelikan. Tapi,
Byakta seperti bisa membaca pikirannya, sehingga menolak sebelum diminta. Oke, aku belikan, ucap Byakta mengalah. Ini adalah waktu bulan madu mereka berdua. Dia tidak mau melihat istrinya cemberut seperti itu. Mau tidak mau dia harus ikut mengantri bersama bocah-bocah itu untuk mendapatkan gulali kapas. Audrey hanya duduk sambil menunggu di sebuah bangku yang sengaja disediakan di pinggir jalan. Dia tersenyum melihat suaminya malah dikerumuni bocah-bocah itu. "Om, turis, ya?" tanya seorang anak kepada Byakta. Byakta yang tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia menjadi bingung ingin menjawab apa. Dia hanya mengatakan ya dengan kaku. "Om dari negara mana? Bisa bahasa Inggris tidak?" Bocah-bocah itu terbahak saat menyadari ternyata Byakta tidak terlalu paham bahasa Indonesia. Audrey hanya tertawa kecil melihat itu tanpa ingin membantu suaminya menanggapi bocah-bocah itu. Meskipun beberapa kali Byakta memohon dengan matanya, Audrey tetap tidak ingin mengurungkan niatnya sedikit pun. Setelah mengantri setengah jam, akhirnya Byakta mendapatkan apa yang Audrey inginkan. Gadis itu tersenyum lebar saat melihat wajah Byakta yang gantian cemberut. "Kamu mau?" Audrey menyodorkan secuil gulali kapas itu ke depan mulut Byakta. Awalnya laki-laki tampan itu menggeleng, karena masih kesal istrinya tidak mau membantunya saat ia dikerumuni para bocah tadi. Namun, saat Audrey tidak menarik tangannya dan masih menunggu Byakta membuka mulut, akhirnya suami Audrey itu membuka mulutnya juga. "Aku nggak terlalu suka yang manis," katanya saat gulali itu lumer di dalam mulutnya. "Kalau gitu kamu nggak suka aku, dong?" ujar Audrey sambil manyun. "Maksud aku makanan, bukan kamu, nggak nyambung. Emang kamu nggak lihat aku semanis ini?" Audrey menunjukkan lesung pipinya sambil tersenyum di depan Byakta. "Sayang, ini kita lagi di jalan, jangan goda aku," Byakta memperingatkan Audrey. "Emang kalau aku godain, kamu mau ngapain?" tanya Audrey pura-pura polos. Byakta tersenyum sambil menggosok dagunya. Salah tingkah, istrinya ini benar-benar nakal, bisa-bisanya dia menggodanya di jalan kayak gini. Ia tidak menyangka Audrey bisa semanis ini menggodanya. Seandainya dulu pernikahan mereka tidak berawal dari hal yang tidak masuk akal, mungkin ia bisa merasakan jatuh cinta seperti ini dari dulu kepada Audrey. Tanpa aba-aba Byakta langsung mengangkat tubuh Audrey, membuat gadis itu terkejut bukan main. "Bae, jangan macam-macam kamu, ya. Kamu yang godain aku duluan, bukan salah aku, dong." Byakta tidak peduli dengan protes Audrey. Dia tetap menggendong istrinya ala bridal style, membuat semua mata tertuju pada mereka. "Bae, turunin. Malu dilihat orang." "Aku nggak peduli. Kamu harus membayar apa yang sudah kamu lakukan padaku." Byakta terus mengerjai istrinya, hingga wajah gadis itu merah karena malu. "Bae, turunin aku atau..." Belum sempat Audrey melayangkan ancamannya, Byakta sudah ketar-ketir duluan. Masa ditinggal Audrey cukup berat dan meninggalkan trauma untuknya, jadi ancaman Audrey sangat efektif untuk membuat Byakta menghentikan keisengannya. Dia takut Audrey akan meninggalkannya lagi jika dia melakukan kesalahan. "Main ancam, nggak asik," cetus Byakta sambil manyun. "Belum ngancem, tuh," sahut Audrey sambil tertawa penuh kemenangan. "Aku nggak akan kasih ampun ke kamu nanti malam," gantian Byakta yang membisikkan ancaman tepat di telinga Audrey. Gadis itu langsung membelalak karena mengerti dengan maksud ancaman Byakta barusan. "Kamu kalah, sayang," ledeknya sambil lari menjauh dari Audrey. Laki-laki dingin itu tertawa lepas. Ia tidak peduli dengan banyak mata yang memperhatikan kemanisan mereka berdua. Byakta terus tertawa memperlihatkan bahagia yang tidak bisa ia tutupi di hadapan dunia, bahwa sekarang hidupnya jauh lebih baik saat bersama Audrey. Waktu berlalu begitu cepat. Dulu laki-laki itu adalah pria paling dingin yang pernah Audrey temui,
lalu tiba-tiba mereka menikah dan berhubungan tanpa ada rasa satu sama lain. Kini, bagi Audrey, pria dingin itu hanyalah seorang bocah laki-laki yang terperangkap di tubuh pria dewasa. Bersama Audrey dia hanya menunjukkan sisi manisnya saja, bermanja dan bermesraan tanpa peduli apapun. Semua sudah berlalu, masa sulit dan hal buruk sudah terlewati. Sekarang waktunya mereka bahagia bersama, membangun kembali pilar-pilar kehidupan yang hanya akan memberikan bahagia, tanpa harus mengingat trauma yang menyesakkan jiwa. Audrey berlari mengejar Byakta, kedua tertawa bahagia menikmati hari di masa bulan madu mereka yang tertunda. Hingga sore menjelang, akhirnya mereka pulang ke hotel tempat mereka menginap. "Capek enggak?" tanya Byakta saat sudah sampai di kamar. Audrey mengangguk sambil menjatuhkan tubuhnya di pangkuan Byakta. Gadis itu duduk sambil memeluk suaminya manja. Ponsel Byakta berdering, ada telepon video dari Bibi Lauren. Tidak menunggu lama Byakta langsung menjawab telepon video itu. Terlihat wajah senja seorang wanita yang sudah membesarkan Byakta tersenyum lebar saat panggilan sudah tersambung. "Kayaknya Bibi ganggu, nih," sindirnya saat melihat Audrey menempel seperti anak kukang. "Kami baru saja pulang jalan-jalan, bagaimana keadaan Bibi?" tanya Byakta. Sementara itu Audrey beringsut turun dari pangkuan suaminya. Ya, dia malu karena ketahuan sudah menempel saja pada Byakta. "Bibi baik-baik saja, kalian tangan terlalu lelah ketika berada di luar. Bibi tidak mau menunggu lebih lama lagi," kata Bibi Lauren penuh arti. "Bibi sedang menunggu apa?" tanya Audrey polos sambil memasukkan satu biji buah anggur ke dalam mulutnya. Buah anggur yang dia ambil dari keik yang mereka beli sebelum pulang ke hotel tadi. "Cucu," hanya satu kata Bibi Lauren menjawab, namun berhasil membuat Audrey tersedak. Byakta langsung sigap mengambilkan minum untuk istrinya. Ia menepuk-nepuk punggung istrinya agak berhenti tersedak. Sementara itu Bibi Lauren sudah terbahak di seberang telepon, menertawakan Audrey. Memangnya apalagi yang wanita tua ini tunggu dari anak-anaknya selain cucu? Jelasnya dengan sisa tawanya yang lepas. "Bibi terlalu to the point, membuatku terkejut saja," sahut Audrey dengan bibir manyunnya. "Ya, sudah. Kalian lanjutkan bersenang-senang, dan pastikan pulang membawa hasil," ucap Bibi Lauren lagi. "Stop, sayang. Jangan bertanya lagi hasil apa yang harus dibawa pulang setelah bulan madu," cegah Byakta sambil mengejek istrinya. Tentu saja Audrey langsung melayangkan tinjunya yang tidak seberapa ke lengan Byakta. Apa dia sebodoh itu sampai harus bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, padahal jawabannya pun sama, yaitu cucu. Bibi Lauren tertawa lagi melihat kegaduhan antara anak dan menantunya, lalu mengakhiri sambungan teleponnya tanpa berniat menghentikan keributan yang manis itu. Malam beranjak naik, Audrey baru saja menyelesaikan mandinya. Dengan memakai jubah mandi gadis itu keluar dari kamar mandi. Kepalanya celingukan karena tidak melihat keberadaan suaminya. "Kemana dia?" gumamnya sambil membuka handuk yang menggulung rambut basahnya. Audrey mencari hairdryer untuk mengeringkan rambutnya, segar sekali rasanya sudah mandi. Tiba-tiba pintu terbuka, Byakta masuk sambil tersenyum kepada istrinya. Entah dari mana laki-laki itu, Audrey malas bertanya. Byakta menghampiri istrinya, lalu mengambil alih hairdryer dari tangan Audrey untuk membantu istrinya mengeringkan rambut. "Wangi banget, sayang." Byakta mengendus kepala Audrey, menghirup harumnya surai hitam itu. Audrey hanya tersenyum melihat tingkah suaminya, keringkan lagi, urai sana, urai sini. Byakta menyibak rambut Audrey hingga memperlihatkan leher putih mulus milik istrinya. Perasaan Audrey sudah tidak enak, apalagi Byakta mulai mengendus-endus bagian itu. "Bay, apa sih?" Geli. Tangan Audrey menyingkirkan wajah Byakta dari lehernya. "Harum banget sayang,
ucap Byakta sambil mendekatkan lagi hidupnya ke leher Audrey. "Bai, geli." Tolak lagi wajah suaminya seraya mau bangkit. Namun, Byakta langsung menarik tangan istrinya hingga Audrey terjerembab dan membuat jubah mandinya tersibak. Byakta langsung mengambil gerakan cepat agar istrinya tidak bisa lari. Dikunci seperti itu membuat Audrey tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah, dan kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ya, Audrey kembali mandi untuk yang kedua kalinya, hohoho. Pukul 8 malam Byakta memaksa istrinya keluar dari kamar hotel. Dia tidak memberitahu ingin kemana, hanya mengatakan mau cari angin segar. "Bai, kamu repot banget, tinggal tambah suhu AC-nya kalau panas, atau enggak kamu duduk di balkon saja sana, aku capek mau tidur." Audrey menolak keras, sebab tidak masuk akal kalau hanya mencari angin kenapa harus repot keluar. "Sekalian lihat pemandangan malam kota, sayang. Ayolah." Laki-laki itu tetap memaksa sambil menampilkan wajah memelas. "Nanti kalau capek jalan, aku gendong." Lanjutnya lagi masih berusaha mengubah pikiran istrinya. Audrey menarik napas panjang, rasa kesal menyelimuti hatinya. Byakta yang membuatnya malas untuk melakukan apapun malam ini. Ya, dia lelah karena Byakta menuntaskan keinginannya tidak cukup sekali saja. Itulah sebabnya Audrey sangat lelah dan ingin segera beristirahat. "Setengah jam," ucap Audrey tawar-menawar. "1 jam," tawar Byakta lagi. 40 menit, ucap Audrey belum sepakat. "Oh, ayolah, sayang. Hanya 1 jam saja," rengek Byakta seperti anak kecil yang tidak mendapatkan yang dia inginkan. Audrey membuang napas kasar, suaminya ini benar-benar tidak mengerti bagaimana lelahnya jadi wanita. "Baiklah. Baiklah." Akhirnya Audrey nyerah juga, sebab dia tahu Byakta tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. "Aku ganti baju dulu," ketus Audrey sambil beranjak dari tempat tidur. "Oke, aku tungguin, ya, sayang." Byakta tersenyum girang karena akhirnya dia berhasil membujuk istrinya. Setelah 5 menit bersiap Audrey pun selesai. Dia hanya memakai dress selutut dan dipadu dengan kardigan agar angin malam tidak menyapa kulitnya. Mereka pun keluar dari kamar langsung menuju lift menuju lantai dasar. "Kita mau kemana, sih?" tanya Audrey penasaran, sebab melihat Byakta begitu antusias. Menyadari dirinya yang begitu bersemangat, Byakta langsung mengubah ekspresi wajahnya agar terlihat lebih santai. "Cari angin aja," jawabnya sambil memalingkan wajahnya. Mereka pun berjalan di sekitaran hotel. Byakta sengaja melangkah menuju belakang hotel yang terdapat taman dan juga danau buatan. Saat memasuki area taman yang indah dengan danau di belakangnya, Audrey melihat setapak jalan menuju taman yang dihiasi begitu banyak lampu-lampu kecil di sisi jalannya. Audrey melirik Byakta, namun laki-laki itu terlihat biasa saja sambil mengamati pohon-pohon yang ada di sekeliling taman. Mereka terus berjalan. Suasana taman memang begitu sangat indah, seperti sengaja dihias seseorang untuk menyatakan perasaan pada kekasihnya, atau acara surprise lamaran untuk pujaan hatinya. Audrey mengeratkan kardigannya. Angin dingin saat malam mulai menyapa tubuhnya. Byakta langsung merangkul istrinya saat melihat Audrey mulai kedinginan. "Kamu mulai kedinginan? Apa kita beli kekar aja?" tanya Byakta pura-pura. "Kita ke atas aja dulu, aku pengen lihat pemandangan danau, kayaknya indah kalau malam kayak gini," sahut Audrey sambil merapatkan tubuhnya ke Byakta. Mereka jalan beriringan. Saat sudah sampai di atas, Audrey menghentikan langkahnya. Matanya menangkap sebuah meja dinner yang sepertinya sudah dipersiapkan seseorang. "Bai, kayaknya kita datang di waktu yang gak tepat," ucap Audrey. "Kenapa?" tanya Byakta bingung. "Tuh, kamu gak lihat ada yang mau dinner romantis di sini?"
Tunjuk Audrey meja dengan lilin dan bunga yang menghiasi meja tersebut. Oh, itu kita, ujar Byakta santai. Kamu jangan bercanda, bye. Ayo pergi, kita bisa merusak acara romantis mereka kalau tetap di sini. Audrey berbalik ingin pergi, namun Byakta mencekal tangannya untuk menghentikannya. Itu aku yang siapin, sayang. Audrey terdiam sejenak, lalu 2 detik kemudian dia memukul dada Byakta cukup kuat. Kamu, kok, nggak bisa kalau mau dinner, sih? Mata gadis itu berkaca-kaca lantaran terharu mendapatkan surprise dari suaminya. Kalau aku bilang namanya nggak surprise, jawab Byakta sambil menarik Audrey ke dalam pelukannya. Jadi, saat Audrey mandi tadi, Byakta sengaja menyelinap pergi untuk mempersiapkan semuanya. Ia sengaja tidak memberitahu istrinya. Selamat ulang tahun, sayang, ucap Byakta sambil mendekap erat tubuh Audrey. Gadis itu langsung menjarakkan tubuhnya dari tubuh Byakta. Matanya sudah basah karena terlalu bahagia. Kamu ingat ulang tahun aku? Tanyanya sambil menangis. Ingat, saat kamu pergi aku juga merayakan ulang tahunmu sendirian di kamarku, jawab Byakta sambil tersenyum. Namun, Audrey malah justru semakin menangis. Ia seketika merasa bersalah karena pernah meninggalkan laki-laki itu, mengabaikan permohonannya dan tidak memberikannya kesempatan untuk memperbaiki. Padahal dia laki-laki baik yang sedang melawan traumanya. Seandainya dia bisa memberikan sedikit saja ruang, mungkin mereka tidak pernah berpisah selama itu. Maaf, lirih satu kata itu keluar dari bibir Audrey. Maaf, karena mengabaikanmu dulu, maaf untuk semua hal buruk yang aku lakukan di masa lalu, maaf untuk semua luka yang kamu rasain dulu. Byakta membungkam bibir Audrey dengan bibirnya, agar gadis itu menghentikan kalimatnya. Bagi Byakta itu bukan kesalahan Audrey, dia hanya gadis lemah yang berusaha melindungi adiknya. Namun, sebagai seorang laki-laki dia begitu jahat karena memperdaya gadis polos itu dengan sejumlah uang yang besar. Byakta melepaskan bibir, mengusap bibir Audrey dengan ibu jarinya, matanya menatap manik bulat milik Audrey. Semua sudah berlalu. Kita sudah mendapatkan pembelajaran dari kisah kita. Semoga kedepannya hanya bahagia yang akan menghampiri hidup kita. Aku mencintaimu, Audrey Cantika. Audrey langsung memeluk Byakta setelah mendengar penyataan itu dari suaminya. Isak tangisnya tak bisa dia bendung. Antara sedih dan bahagia menjadi satu di dalam lubuk hatinya. Setelah mengharu biru, Byakta menuntun Audrey ke meja dinner yang sudah Byakta siapkan. Laki-laki yang sekarang sudah kembali berstatus sebagai seorang suami, menarik satu kursi dan mempersilahkan Audrey duduk. Senyum bahagia tak luput dari bibir gadis itu, tatapannya pun tak pernah lepas dari wajah tampan suaminya. Byakta membalas senyum sembari duduk berseberangan dengan Audrey, keduanya saling melempar senyum bahagia dan juga tatapan saling mendamba. Tidak lama, beberapa pelayan datang membawa baki berisi makanan dan minuman. Mereka meletakkan dengan hati, hidangan yang tidak terlalu mewah, akan tetapi itu adalah makanan favorit Audrey, yaitu steak daging. Setelah selesai menata hidangan, para pelayan pergi meninggalkan mereka berdua. Baik, kalau aku tahu kita mau dinner, aku pasti dandan yang cantik tadi, kata Audrey sambil tersenyum. Kamu cantik mau gimana pun, ungkap Byakta sambil tersenyum. Ya, minimal pakai baju yang bagus, bye, sahut Audrey lagi. Pakai baju itu pun kamu udah cantik, sayang. Apalagi kalau tanpa baju, kamu justru lebih cantik, Byakta memelankan suaranya pada kalimat terakhirnya. Audrey langsung memanyunkan bibirnya, mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya. Dasar mesum, gumamnya dalam hati. Bye, kapan kita pulang? Tanya Audrey saat mau mulai makan. Byakta belum menjawab, laki-laki itu justru masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memotong daging di piringnya.
Terserah kamu mau pulang kapan. Kalau aku sih, rencananya nggak pulang lagi. Mau di sini aja biar gak ada yang gangguin kita olahraga, jawabnya kemudian, seraya memberikan piring daging yang sudah dia potong, menukarnya dengan milik Audrey. Kamu mesum banget sih. Audrey menatap tajam suaminya. Byakta langsung terbahak mendengar protes istrinya. Namanya juga kangen, ditinggal setahun, sahut Byakta bergurau. Makan sayang, nanti keburu dingin jadi nggak enak. Soal pulang nanti kita pikirkan lagi, timpal Byakta sebelum istrinya melayangkan protes lagi. Audrey mengangguk, lalu mulai menyantap makanannya. Saat sedang asyik menikmati tiap potongan daging yang sangat gurih itu, beberapa pelayan laki-laki datang dengan membawa alat musik. Kemudian mereka memainkan alat musiknya, hingga suara alunan musik yang romantis mengudara menambah kesan romantis malam yang syahdu ini. Audrey sekali lagi merasa terharu, tidak disangka laki-laki seperti Byakta begitu manis dan romantis. Saat lagu pertama habis, kemudian mereka memainkan musiknya lagi untuk lagu kedua, yaitu lagi selamat ulang tahun untuk Audrey. Ketika musik sudah berdenting, beberapa pelayan wanita datang dengan membawa segitu banyak hadiah, dan satu orang bertugas membawa kue tart dengan tulisan nama lengkap Audrey. Foto kue tart. Byakta bangun dari duduknya, lalu ia menghampiri Audrey, lalu ia menyodorkan tangannya agar disambut oleh istrinya. Setelah itu, Byakta menuntun Audrey menuju kue tart tersebut sambil menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Audrey yang diikuti oleh pelayan lainnya. Hati Audrey seketika kembali menghangat, suaminya memperlakukannya begitu romantis malam ini. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Audrey langsung meniup lilin tersebut setelah lagi sudah habis. Tepuk tangan meriah dari para pelayan semakin menciptakan suasana yang gitu menyenangkan. Byakta mengambil alih sebuah alat musik gitar, lalu seorang pelayan memberikannya sebuah kursi untuk duduk. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu Audrey Cantika, ucap Byakta sambil tersenyum manis. Byakta memilih lagu dari grup band Westlife yang berjudul My Love. Gitar mulai dipetik oleh jari-jari panjang Byakta. Tatapan matanya tak lepas dari wajah cantik Audrey. Byakta memejamkan matanya penuh penghayatan, lalu ia melanjutkan bait lagu berikutnya. Byakta menatap Audrey sambil terus menyanyikan lagu dari grup band terkenal itu. Sementara itu Audrey tidak bisa menahan rasa bahagia di hatinya hingga menitikkan air mata. Suaminya itu masih terus menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan hingga bait terakhirnya. Lagu itu sangat mewakili ungkapan hati Byakta yang paling dalam untuk Audrey. Lagu berakhir, Audrey langsung menghampiri Byakta dan memeluk laki-laki itu seerat mungkin, untuk menunjukkan betapa dia sangat bahagia. Betapa dia sangat mencintai Byakta saat ini, besok dan selamanya. Byakta memberikan gitar itu kepada pelayan laki-laki, lalu dia memberikan isyarat agar mereka semua meninggalkan mereka berdua. Byakta masih membiarkan Audrey memeluknya, sambil mengelus rambut panjang gadis itu tanpa mengucapkan apapun. Makasih, bye, ucap Audrey di tengah isak tangis bahagianya. Byakta menjarakkan tubuh Audrey, pandangan mata mereka beradu, keduanya saling memancarkan cinta yang tak akan pernah usia sampai kapanpun. Perlahan Byakta mendekatkan bibirnya ke bibir Audrey, lalu mengecupnya mesra. Byakta memangut bibir Audrey lembut, gadis itu membalasnya, keduanya berciuman untuk menyalurkan rasa satu sama lain di bawah rembulan yang sempurna dan ribuan bintang yang berkelip menjadi saksinya. Byakta menghentikannya saat melihat Audrey kehabisan nafas, lalu keduanya saling berpelukan mesra. Jangan pernah tinggalin aku lagi, ya? Pinta Byakta lirih. Audrey mengangguk, kesempatan kedua ini bukan hanya untuk Byakta, tapi untuk dirinya juga. Kisah ini dimulai
dan berakhir, lalu mendapatkan kesempatan kedua dari takdir adalah bagian dari hidupnya juga. Takdir tidak mungkin salah memilih, takdir tidak mungkin salah bertempat, dia mungkin kadang terlambat datang, hanya ingin melihat sebuah kesungguhan. Hari ini ada karena kesungguhan Byakta, dan masa depan ada jika dia ikut bersungguh-sungguh dalam mempertahankan hubungan ini. Takdir memang terkadang kejam, tapi jika kita melihatnya dengan baik, dia hanya memberikan sebuah pelajaran, dia hanya memberikan sebuah kekuatan dari hal-hal yang mungkin membuat kita lemah dan terjatuh. Tidak ada yang luput dari takdir buruk, karena itu adalah ketentuan yang harus kita jalani. Sebab Tuhan akan selalu mempersiapkan takdir baik pada waktu yang tepat. Jangan pernah menyalahkan takdir, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saat kau sabar dan ikhlas, semua akan indah pada waktunya. Yakinlah dengan hal itu.